kecanggihan latex di sini. Ketika saya nulis suatu persamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didik Nur Huda. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur kondisi apapun ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, masih pandemi. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang latex. Latex, sesuatu yang tidak asing. Oke, simak baik-baik video kali ini. Mari kita perkenalan dengan latex. Itu bentuknya gini ya. Latex itu ada muncul ya. Seperti yang pertama adalah bahasa markup atau sistem penyiapan dokumen. Itu yang pertama. Yang kedua nih kok ada gambar wanita dengan menggunakan bahan yang terbuat dari latex. Jadi di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah software atau program komputer. Yang kedua adalah semacam bahan seperti karet ya kalau nggak salah ya. Nah, yang saya jelaskan kali ini adalah softwarenya, bukan karetnya. Apalagi jawab wanita itu ya tidak mungkin. Nah, oke. Jadi sini yang saya bahas adalah latex software. Oke, kita buka di sini latex Wikipedia bahasa Indonesia. Nah, sini oke, dari pengertian sendiri, latex adalah bahasa markup atau sistem penyiapan dokumen untuk piranti lunak teks. Nah, kemudian teksnya itu sendiri itu suatu program penulisan ya. Itu amat sangat lumayan jadul, atau jadul sekali kali. Sini 1980. Nah, di sini yang digunakan biasanya untuk mencetak hasil kerja tipografi yang terbaik. Jadi sini lebih baik dibandingkan dengan Microsoft Word. Nah, kemudian yang paling banyak menggunakan di sini adalah para matematikawan, ilmuwan, insinyur, akademisi, dan profesional lainnya. Termasuk saya, di bidang saya adalah fisika. Di sini juga terutama fisika teori, kita biasa menggunakan latex. Nah, diceritakan juga di sini keunggulan dari latex. Yang pertama, memiliki format dokumen yang terstruktur sehingga membuat dokumen terlihat sangat profesional dan sempurna. Kenapa terstruktur? Jadi maksudnya terstruktur di sini adalah, nah mungkin kita buka Word dulu ya. Nah, terstruktur biasa kita nulis ya dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Itu kadang kalau kita ngetik, kita tulis bab 1, ngetik dulu kalimatnya latar belakang gitu ya. Nah ini begini. Nah, ketika kita menggunakan latex itu kita tidak bisa model seperti ini, agak rumit. Jadi kita harus susun dulu strukturnya. Dimulai dari bab 1 isinya apa aja, latar belakang, tujuan, metode, dan seterusnya. Kemudian bab 2 dan seterusnya, kita tulis dulu itunya. Ya, bisa saja sih di latex kita tulis belakangan asal paham nanti penggunaannya. Oke, itu yang dimaksud dengan terstruktur. Kemudian kita kembali lagi. Segala jenis formula matematis dapat dituliskan dengan mudah. Nah, inilah keunggulan dari latex. Dan ini nanti akan saya ceritakan manfaat kita belajar latex. Oke. Jadi sini segala penulisan formula matematis apapun itu amat sangat mudah sekali. Kemudian keunggulan yang ketiga, list gambar, list tabel, daftar pustaka, footnote, bahkan daftar isi dapat secara otomatis dibuat oleh program. Ya mungkin kalau kita bicara Microsoft Word, ada banyak tutorial yang untuk mempermudah ini, untuk menulis list gambar, list tabel, daftar pustaka, itu banyak sekali tutorialnya.
Tapi kalau di sini kita hanya, misalkan kita pengen muncul daftar gambar, list gambar, cukup satu perintah, cetik gitu, selesai. List tabel juga sama, cukup satu perintah, tek. Jadi daftar pustaka pun juga sama, tinggal tek, satu perintah, selesai. Sedangkan kalau di Microsoft Word, mungkin kita harus klik beberapa kali supaya berhasil gitu ya. Kemudian di sini yang keempat, LaTeX melatih dan memaksa pengguna untuk membuat dokumen yang terstruktur yang dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penulisan. Ya, itu tadi di keunggulan yang pertama. Kemudian kerugian menggunakan LaTeX. Yang pertama adalah sangat sulit menuliskan dokumen yang tidak struktur. Nah, ini kalau nggak biasa. Dan yang kedua, memerlukan kecerdasan manusia. Ya kenapa? Butuh, soalnya kita perlu belajar lagi. Dan ini cukup rumit, kenapa butuh kecerdasan manusia. Oke, mari kita kenalkan dengan LaTeX. LaTeX yang saya gunakan adalah dari ini. Ini mesinnya, ProTeX MikTeX Base Distribution for Windows. Ini mesin utamanya. Dan di sini untuk installnya sendiri itu 1 GB, sekitar 1 GB. Kemudian kita buka ya. Nah, ini yang saya gunakan. ProTeX.zip 960 MB. Ini mesin utamanya. Nah, kemudian editornya saya menggunakan Text Studio yang bentuknya kayak gini. Nah, ini tampilan jendela dari Text Studio. Oke ya. Nah, cukup itu saja yang kita gunakan untuk ya, belajar LaTeX. Jadi ada editornya Text Studio dan mesin utamanya adalah ProTeX. Ini pun cukup mudah untuk menginstalnya. Oke, nanti akan saya berikan link untuk mendownload ini di deskripsi. Oke, kita kembali ke sini, LaTeX. Nah, ketika akan memulai LaTeX, kita perlu di sini menyiapkan preamble, ya pembukanya gitu ya. Pembukanya di sini biasanya ada ini, dokumen kelas, kemudian paket yang kita akan gunakan, kemudian begin, dan end. Jadi untuk memulai kita mesti awali dengan ini, begin dokumen serta diakhiri dengan end dokumen. Itu pasti. Nah, kemudian kita isi saja di situ. Oke, kalau kita bandingkan dengan Microsoft Word, ya udah kita punya kertas di sini, nah, kita tinggal ngetik saja. Jadi kita ngetik apa yang kita dapat gitu ya. Nah, kalau di LaTeX tadi ya kita aturannya di sini semua nih. Nah, oke, kita berikan contoh sini untuk memulai begin center, ini untuk ya menengahkan tulisan seperti ini. Nah, ini kita outputnya dalam bentuk PDF ya di sini. Ini outputnya PDF. Jadi kalau kita menggunakan LaTeX, apa yang kita tulis di sini itu bukan yang kita dapat. Jadi yang kita dapat adalah berupa dokumen. Nah, makanya contohnya di sini, misalkan halo semua, di sini saya ngetik menggunakan LaTeX. Ini kalau saya misalkan di sini saya beri spasi banyak sekali di sini. Sini ya. Kita run di sini, harus kita run di sini. Nah, sebanyak apapun spasi yang saya berikan, dia cuma terbaca satu di situ, satu spasi itu. Nah, oke, kita kembalikan. Set. Nah, kan kembali lagi. Nah, di sini bawaan dari LaTeX sendiri itu udah rata kanan dan kiri, jadi lebih nyaman dibandingkan dengan Microsoft Word yang harus kita setting ke kanan kiri. Jadi udah bawaannya sini udah rata kanan kiri. Nah, oke, kita bandingkan saja nih.
Ini yang saya tulis langsung di latex dan outputnya seperti ini. Kemudian ketika saya pengen rata kiri saja, ada begin plus left dan harus ada n-nya, n plus left. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian yang tadi saya berikan adalah struktur ya, terstruktur. Nah, soalnya nulisnya begini nih. Jadi kita pengen nulis misalkan tadi bab 1. Nah, kita mulai dari begin enumerate. Nah, kita tulis item bab 1. Item dulu bab 2, bab 3 dan seterusnya. Ini sudah saya tulis terlebih dahulu, barulah saya nulis isinya. Misalkan di bab 1 di situ ada latar belakang, ya udah kita bikin enumerate lagi item dan seterusnya di situ. Nah, kecanggihan latex di sini. Ketika saya nulis suatu persamaan, jadi sini ada persamaan, saya menggunakan 4 persamaan Maxwell. Ketika saya menggunakan Microsoft Word, kita bandingkan ya. Nah, persamaan Maxwell. Oke, ini mungkin kalian tahulah cara ngetik Microsoft Word ya, menggunakan equation editornya. Bentuknya kayak gini. Rapi tidak menurut kalian? Ya, ini mungkin bagi yang sudah biasa rapi bentuknya kayak gini ya, ini emang udah cukup rapi. Tapi ketika kita bandingkan dengan ini, kita menulis persamaan dengan menggunakan latex. Ya, kita harus nulis persamaan mesti harus ada ini, begin equation. Itu untuk satu persamaan. Kalau di sini kan ada beberapa persamaan, kita gunakan ini EQN array. Ya, cara nulisnya seperti ini. Cara nulisnya seperti ini. Nah, kelebihannya di sini, persamaannya itu keluar otomatis dan bentuknya mirip ya, bermirip ya dengan Microsoft Word. Tapi di sini bisa kita rapikan kembali, itu dengan cara yang lain, begin align. Nah, kita ingin menyamakan apanya di sini? Lurusnya tuh antara atas dan bawah tuh apanya? Nah, di sini akan saya luruskan sama dengannya lurus dari atas sampai bawah. Ini nggak bakal bisa ini di Microsoft Word nih. Sama dengan dari atas dari sampai bawah itu lurus begini. Dan ini otomatis nih persamaan. Nah, keren kan latex? Ya, cukup keren lah. Nah, oke, mungkin perkenalannya sampai sini dulu. Nanti akan saya berikan manfaat kita belajar latex ketika nulis di Word. Jadi ini latex itu bisa kita gunakan di Word untuk penulisannya saja ya. Jadi penulisan ini nih, contohnya persamaan Maxwell yang bentuknya nabla, c dot, vektor e, fraction, row, epsilon. Nah, ini bisa kita bawa ke Microsoft Word untuk nulis ya, ngetik. Jadi ketika kita menggunakan Microsoft Word tanpa klik. Oke, itu manfaat belajar yang pertama nanti. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.